Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kami bertiga, ada Sekretaris MUI Gorontalo, Dr. Arfan Tilome, dan juga Ketua 1 MUI Gorontalo, Ustadz Ishak Bakari. Sejak 2 hari yang lalu, kami dari MUI Gorontalo telah mengeluarkan himbauan sebagai turunan atau sebagai bentuk aplikatif terhadap fatwa MUI dari pusat yang membagi wilayah itu menjadi wilayah yang rawan, wilayah yang rendah, dan diserahkan kepada daerah masing-masing untuk melakukan keputusannya. Nah, kita di Gorontalo setelah keluarnya keputusan gubernur yang menyatakan bahwa Gorontalo termasuk siaga darurat, lalu setelah melihat bahwasanya yang PDP dan ODP semakin meningkat dan melihat daerah yang menjadi sumber wabah juga semakin meningkat, lalu daerah sekitar kita juga sudah terpapar, daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara yang sangat dekat dengan kita, lalu sekarang malah Sulawesi Tengah juga sudah terpapar. Hampir seluruh provinsi Gorontalo alhamdulillah belum ada yang positif, ditambah dengan tidak dilakukannya penutupan terhadap akses ke Gorontalo, tidak adanya lockdown, sehingga artinya ini tidak melaksanakan sunnah Nabi yang mengharuskan orang dikarantina di daerahnya masing-masing, jangan ke daerah wabah dan jangan keluar dari daerah wabah. Maka bagian dari upaya kita untuk menjaga an-nafsul basyariyah, menjaga jiwa manusia, menjaga kemanusiaan ini, melakukan langkah yang hati-hati, melakukan langkah ikhtiar kita. Maka kita mengeluarkan himbauan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan apalagi Jumat, karena Jumat jamaahnya lebih besar lagi. Ini sudah kita sosialisasikan melalui banyak media, terutama media sosial. Karena kenapa kita tidak lakukan ke masjid-masjid sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekum? Karena pertama, sekarang ini masjid terlalu banyak dan keterbatasan kami, dan yang kedua justru dengan kita ini menghimbau orang untuk banyak di rumah. Justru kalau kami banyak jalan, justru kami malah kontra dengan fatwa atau himbauan kami sendiri. Jadi itu kira-kira yang ingin kami sampaikan. Alhamdulillah sampai saat ini informasi yang masuk sudah banyak masjid yang taat terhadap himbauan ini, sudah melakukan penutupan terhadap masjid-masjid mereka. Islam ini adalah agama yang memang memiliki ciri khas. Salah satu ciri khasnya adalah rahmatan lil alamin. Dia adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan ketika dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang secara kolektif dirasakan oleh seluruh umat manusia saat ini berupa virus corona, maka Islam tampil sebagai agama yang menyumbang peradaban. Agama Islam adalah agama yang berusaha memberikan kontribusi dalam menanggulangi yang namanya virus yang berbahaya ini. Salah satu kontribusi Islam ya di dunia medis ini adalah dengan cara bahkan 14 abad yang silam Rasulullah SAW sudah memerintahkan agar supaya kita memiliki sifat dan sikap dan sifat ikhtiar yang sebelumnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertawakal. Kemudian tawakal ini dikawal dengan ikhtiar yang cukup. Banyak konsep dari Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berikhtiar. Jadi pertama terlihat ketika kalian mendengarkan ada satu wabah penyakit menimpa satu tempat, maka jangan masuk ke dalamnya orang yang di luar, dan orang yang dalam jangan keluar. Kemudian juga Nabi mengingatkan kepada kita untuk tidak senantiasa berdekat-dekatan dengan orang yang memiliki penyakit kusta. Ini bagian dari kontribusi agama ini terhadap dunia medis, dan ini yang diberlakukan oleh dunia medis saat ini. Nah, prinsip dasarnya adalah bahwa kita memiliki ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan penyakit ini, dan insya Allah yang akan mengangkat juga adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang dituntut dari kita adalah merujuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kita berikhtiar, kita mengambil sebab-sebab untuk menghindarkan diri dari penyakit ini berupa
mengisolasi diri, kemudian juga berusaha menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan dan seterusnya sebagaimana yang disebutkan oleh para pakar di bidangnya. Wallahu taala alam. Ya, jadi memang sekali lagi tausiah yang kami keluarkan ini hanya disebarkan lewat medsos, dan sekali lagi kami tidak sempat menyebarkannya secara fisik ke masjid-masjid. Dan karena seperti itu memang itu kami akui sesuatu ketidaksanggupan kami pada saat penyebaran itu tidak mengantarkan ke masjid secara langsung. Dan tadi sebagaimana juga disampaikan, juga kita kan menghindari banyak keluar. Nah, sehingga itulah hanya lewat medsos inilah kita bisa menjangkau seluruh, ya. Sehingga itu kami menghimbau kepada para takmir masjid, ini sekarang sudah era teknologi informasi, ya. Bahkan ada yang mengatakan ini era industri 4.0, ya, di mana kita ini sudah mengandalkan internet, ya. Dengan internet inilah kita bisa mengakses semuanya, termasuk informasi-informasi yang berkaitan dengan virus ini, termasuk juga informasi yang berkaitan dengan produk-produk dari Majelis Ulama, termasuk yang dalam bentuk tausiah ini. Nah, oleh sebab itu saya mengimbau pada masyarakat, mari kita manfaatkan teknologi informasi ini dalam hal-hal yang positif, ya. Jadi jangan hanya tenggelam dalam game-game atau layanan-layanan lainnya atau fitur-fitur lainnya, tetapi mari kita manfaatkan ini dalam hal penyebaran hal-hal yang sifatnya kebajikan, ya, termasuk tausiah daripada Majelis Ulama. Alhamdulillah, boleh dikatakan sewilayah Gorontalo ini memang sudah terjangkau, walaupun mungkin belum semua masjid, ya, belum semua masjid. Itu kami akui, dan sekali lagi kami mohon maaf kepada takmir masjid yang belum terjangkau dengan tausiah ini. Demikian.